Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama, mari bersama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat rahmatnya, sehingga pada pertemuan waktu hari ini kita diberikan kesehatan yang afiat, insya Allah diberikan umur panjang yang manfaat. Selawat salam senantiasa tercurah atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kesejahteraan dan kebahagiaan semoga terpercik untuk kita semua. Allahumma amin. Kepada saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, terutama para kaum remaja, pemuda dan pemudi yang sangat saya cintai dan yang sangat saya banggakan, harapan bisa menjadi tunas bangsa yang bisa bermartabat dan bermanfaat untuk kelangsungan dan martabat bangsa yang sangat kita cintai, bangsa Indonesia, dan bisa maslahah untuk semua umat, dan bisa meningkatkan martabat kualitas daripada hidup bersama dalam merangkai mahligai rumah tangga. Bagi adik-adikku remaja dan remaji yang menginjak dewasa, yang tidak lama lagi akan memasuki pintu kebahagiaan dalam meniti mahligai rumah tangga, ada beberapa yang harus kita persiapkan dengan persiapan yang harus matang untuk menuju kepada mahligai rumah tangga. Adik-adikku sebangsa dan setanah air, pada khususnya remaja dan remaji muslimin dan muslimah yang berbahagia, sudah barang tentu di dalam rangka memasuki mahligai rumah tangga, dirangkainya antara laki-laki dan perempuan harus memasuki satu pintu mahligai rumah tangga, yaitu akad nikah, perakatan di dalam nikah yang disaksikan dengan kedua orang saksi dan harus dinyatakan sah secara sahih oleh kedua saksi. Untuk itu pertemuan dua sejoli ini adalah pertemuan yang sakral, oleh karena itu diatur oleh syariat agama. Oleh karena itu diatur syarat dan rukunnya menurut ketentuan syariat agama. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pelaksanaan akad nikah. Suatu keberkahan yang membawa kepada keberkahan rumah tangga, sehingga bisa semakin dekat sempurna dalam rangka menciptakan keluarga yang sakinah dan mawaddah summa warahmah. Untuk itu ada suatu hal yang perlu kita ambil dari suatu keberkahan dalam akad nikah. Salah satunya adalah melaksanakan akad nikah di rumah ibadah, masjid dan musola atau tempat-tempat ibadah yang biasa digunakan untuk orang berzikir, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan pernikahan di masjid banyak akan memberikan kepada kita kemanfaatan, keberkahan, dan memberikan kesempatan untuk menambah nilai daripada akad nikah itu sendiri, di mana muslimin dan muslimat yang mengikuti prosesi akad nikah diberikan kesempatan melaksanakan ibadah tahiyatul masjid. Seusai melaksanakan tahiyatul masjid, ada di kesempatan untuk berniat beriktikaf selama berdiam diri di Masjid Baitullah. Untuk itu tentu ini menambah suatu keberkahan. Untuk itu kepada adik-adikku remaja dan remaji, para pemuda dan pemudi yang sebentar lagi insya Allah
akan masuk kepada pintu pernikahan. Mari bersama-sama kita laksanakan akad nikah di masjid. Dengan demikian insya Allah keberkahan dalam prosesi akad nikah akan menyelimuti di dalam merangkai kehidupan tata kelola berumah tangga. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, a'linu hadzal nikaha waj'aluhu fil masjid wadribu alaihi bidzafun. Umumkanlah akad nikah itu, lakukan ia di masjid dan takulah dafun untuknya. Artinya apa? Perintah melaksanakan nikah di masjid itu adalah ada dalilnya yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Untuk itu, teman-temanku, saudara-saudaraku, sahabat, kerabat, sanak saudara handai dan tolan, marilah bersama-sama kita laksanakan pernikahan di Baitullah, yaitu di masjid kita masing-masing. Terakhir saudara, pastikan pernikahan Anda tercatat dalam lembaran administrasi negara. Sekali lagi saya tekankan, pastikan pernikahan Anda tercatat dalam lembaran administrasi negara. Jangan sekali-kali melakukan pernikahan yang tidak tercatat dalam lembaran negara. Demikian, semoga Allah senantiasa memberkahi kita bersama. Semangat pemuda dan pemudi, yuk kita nikah di masjid. Ya Allah, jadikanlah ia pengantin sejati di dalam hidupku. Izinkan